Apakah kalian ingat kesan pertama saat berkenalan dengan sahabat kalian? Mungkin dulu kalian berpikir bahwa sahabat kalian pendiam, gak asik, dan jutek. Namun ternyata sekarang dia adalah sahabat kamu yang menyenangkan dan bahkan tidak dapat terpisahkan dari kamu. Ada juga penilaian bahwa cewek cantik itu hanya yang berkulit putih, berbadan kurus, dan berambut panjang. Selain itu, ada juga pemikiran bahwa kesuksesan seseorang hanya ditentukan gelar sarjananya. Lalu kenapa sih kita bisa punya pemikiran atau penilaian itu? Inilah yang disebut dengan persepsi. Persepsi adalah proses kita menjadi sadar pada objek, kejadian, mengenal orang-orang di sekitar kita, mengetahui bau, rasa, sentuhan, dan suara. Semua hal itu kita pelajari dari orang tua yang membesarkan kita dan mendidik kita, serta pendidikan yang kita dapati dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu juga karena pengalaman pribadi kita yang akhirnya membentuk persepsi, sehingga kita mempunyai keinginan, kebutuhan, dan niat. Semua ini berawal dari panca indera yang kita punya, seperti mata, hidung, telinga, dan mulut yang terstimulus ketika kita mencium bau makanan, mendengarkan lagu kesukaan kita, atau melihat postingan foto orang, melihat status seseorang. Tahap ini disebut tahap stimulasi, atau persepsi awal yang ditangkap oleh panca indera kita. Tahap selanjutnya adalah organisasi, di mana pada tahap ini kita mendapatkan jutaan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, yang pada akhirnya otak kita lah yang mengatur tindakan kita dalam meresponi hal tersebut. Seperti ketika kita melihat postingan seseorang atau melihat status sosial media seseorang, kita mempunyai pikiran atau persepsi yang timbul, baik negatif maupun positif. Dalam tahap ini, tidak terlepas pada tahap berikutnya, yaitu tahap interpretasi dan evaluasi yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pribadi kita. Sebagai contoh, ketika kita memiliki pengalaman dibanding-bandingkan dengan orang lain, maka secara tidak sadar, kita akan menjadikan pengalaman tersebut sebagai interpretasi atau evaluasi diri kita. Hal ini kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap memori, di mana kejadian-kejadian tersebut menjadi sebuah kenangan yang kapanpun kita dapat merecall kembali memori itu, sehingga kita bisa menceritakannya kepada anak-anak atau cucu-cucu kita nanti. Berikut adalah contoh-contoh gambar yang dapat membuktikan bahwa setiap orang memiliki persepsinya masing-masing. Pada gambar yang pertama, sebagian orang melihat bahwa hanya ada terdapat 4 batang kayu. Namun, sebagian lainnya mengatakan hanya ada 3 batang kayu. Pada gambar yang kedua, seseorang melihat di sisinya bahwa itu adalah angka 9. Namun seseorang di sisi yang lain melihat bahwa itu adalah angka 6. Pada gambar yang ketiga ini, sebagian orang akan mengatakan bahwa ini adalah gambar seorang nenek. Namun sebagian lainnya akan mengatakan bahwa ini adalah gambar seorang gadis muda yang menolehkan mukanya ke samping. Demikian penjelasan mengenai persepsi. Itulah mengapa setiap orang mempunyai persepsi masing-masing, karena setiap orang mempunyai latar belakang atau pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Seperti sekarang, kamu melihat gambar ini. Apa yang kamu lihat? Tulis di kolom komentar ya.